Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin. Selamat datang kembali di channel yang bukan cuma ngebahas alur film, tapi juga membedah isi hati. Tempat dimana film bukan hanya tontonan, melainkan sebuah perasaan. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Hard Knows. Film ini mengisahkan tentang Juan Manuel, seorang pengusaha kaya yang mendapat kesempatan hidup kedua setelah menerima donor jantung dari seorang lelaki miskin. Namun siapa sangka jantung yang kini berdetak di tubuhnya menuntun Juan pada sebuah dilema cinta dan kehidupan, di mana Juan akhirnya jatuh cinta dengan janda miskin yang tak lain adalah istri dari mendiang lelaki miskin itu. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Di awal film kita diperkenalkan pada sosok Juan Manuel, seorang pengusaha kaya sekaligus pewaris sebuah perusahaan konstruksi kenamaan. Selain bergelimang harta, Juan juga dikenal sebagai pribadi ambisius, penuh perhitungan, dan jauh dari kata empati, yang mana di matanya hidup itu hanyalah soal uang, keuntungan, dan juga pencapaian. Berbanding terbalik dengan kehidupan Juan, di sisi lain kita diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang hidup dalam keterbatasan. Mereka adalah Pedro sang suami, Vale sang istri, dan Tiago anak semata wayang keduanya. Meski hidup dalam kesederhanaan, keluarga ini selalu nampak harmonis dan mampu mengubah momen-momen sederhana menjadi begitu istimewa. Seperti halnya di pagi itu saat Pedro dan Tiago menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Vale. Siang itu Pedro dan para tetangganya dikejutkan oleh kedatangan sekelompok preman. Nyatanya mereka adalah utusan sebuah perusahaan yang tengah mengincar kawasan itu untuk dijadikan sebagai wahana permainan modern. Mereka kemudian mulai mengintimidasi dan memaksa Pedro beserta tetangganya untuk mau menjual rumahnya masing-masing. Namun Pedro dengan tegas langsung menolaknya. Baginya kawasan itu adalah simbol kebersamaan, tempat di mana tawa dan air mata pernah tercipta di dalamnya. Jadi sampai kapanpun Pedro takkan pernah mau menjualnya. Untuk merayakan ulang tahunnya Vale, nanti malam Pedro berencana mengajak Vale dan Tiago makan malam di sebuah restoran sederhana. Karena motornya belakangan ini sering bermasalah, ia pun pamit pada Vale untuk pergi ke bengkel. Namun di tengah jalan, rem motornya mendadak blong hingga tiba-tiba di sisi lain nampak Juan yang sedang menuju bandara untuk melakukan perjalanan bisnis. Saat sedang asik teleponan dengan asistennya yang bernama Tony, tangan Juan tiba-tiba mulai kaku, diikuti dengan dadanya yang terasa sesak. Dan dalam hitungan detik, Juan pun kehilangan kendali lalu mendadak pingsan. Mayo secundario a cuadro 5 pal. Está con pérdida de conocimiento. Baik Juan dan Pedro sama-sama dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan medis, Juan divonis mengalami serangan jantung. Mengetahui hal itu, Tony dan kakaknya Juan yang bernama Diana sontak diliputi kecemasan. Sang dokter kemudian menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan Juan adalah dengan melakukan transplantasi jantung. Tuvo un traumatismo de cráneo severo. ¿Cómo irreversible, pero está vivo? Sí. Di sisi lain, Vale harus menghadapi kenyataan pahit kala dokter memvonis bahwa Pedro mengalami kerusakan otak yang tak mungkin bisa disembuhkan. Mengingat jantung Pedro yang masih berfungsi dengan baik, Vale pun diminta mempertimbangkan untuk mendonorkan jantung Pedro pada pasien yang sedang membutuhkan. Meski terdengar kejam, namun di balik kepedihan itu tersimpan sejuta cahaya kebaikan. Setidaknya kematian Pedro tak menjadi kepedihan yang berujung sia-sia, melainkan menjadi jembatan kehidupan bagi jiwa yang menyimpan sebuah asa. Tiga bulan kemudian setelah menjalani operasi transplantasi jantung, Juan akhirnya kembali pulih dan menjalani aktivitas sebagai presiden direktur di perusahaannya. Diana, Tony, dan juga Juan kemudian membahas proyek pembangunan wahana yang hingga kini masih mendapat penolakan warga. Tony juga sudah meminta bantuan wali kota setempat untuk menyelesaikan permasalahan itu.
Jadi jika dalam waktu dekat warga masih melakukan penolakan, maka wali kota akan melakukan penggusuran secara paksa. Namun bukannya senang, Juan di situ seakan tak tega dengan rencana tersebut. Entah mengapa sikap dan cara pandang Juan kini nampak jauh berbeda. Juan yang dulunya dikenal sebagai pribadi yang dingin, angkuh, dan juga egois, kini berubah menjadi pribadi yang ramah dan penuh perhatian. Bahkan malamnya, Juan tiba-tiba mengajak Nancy yang merupakan pembantunya untuk makan malam bersama. Di sela-sela makan malam, Juan meminta Nancy untuk menggambarkan bagaimana sikapnya yang dulu. Nancy pun bilang bahwa dulu Juan adalah sosok yang sangat angkuh, pemarah, dan juga egois. Jawaban Nancy itu seketika menenggelamkan Juan dalam sebuah penyesalan. Juan juga mengakui, sejak menjalani transplantasi jantung, dirinya mulai menyadari makna hidup yang sesungguhnya, di mana hidup bukan hanya tentang uang dan kekuasaan, melainkan tentang kebaikan dan ketulusan yang selama ini ia abaikan. Salud. Jefe. Di sisi lain, Vale masih nampak tenggelam dalam kesedihan akan kematian sang suami. Namun di hadapan Tiago, Vale selalu berusaha tersenyum dan menyembunyikan kesedihannya dalam diam. Sebab Vale menyadari kini hanya ialah satu-satunya tumpuan hidup bagi Tiago. Siangnya Vale bersama komunitasnya kembali berkumpul guna membahas langkah penolakan pembangunan wahana di kawasan tersebut. Dalam pertemuan itu, Vale mengusulkan ide untuk merenovasi bangunan puskesmas dan panti jompo yang selama ini terbengkalai. Bagi Vale, langkah itu tak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga berpotensi menarik simpati dari berbagai kalangan termasuk para wartawan. Dengan meningkatnya perhatian publik, Vale yakin sang wali kota yang semula sangat mendukung proyek itu akan mempertimbangkannya kembali demi menjaga reputasinya. Usulan Vale itu langsung ditentang oleh Horacio, tetangga sekaligus tangan kanan sang wali kota. Dan untuk mengakhiri perdebatan, mereka pun akhirnya sepakat untuk melakukan pemungutan suara. ¿Están en contra de la propuesta de Vale? ¿A favor? Somos mayoría. Bien. Chao, Horacio. Nos vemos, Di tengah perbincangan santainya dengan Tony, Juan tiba-tiba didatangi oleh Giselle, wanita yang selama ini menjadi kekasihnya. Giselle juga dikenal dengan gaya hidupnya yang glamor dan haus akan validasi. Dengan wajah kesal, Giselle kemudian menanyakan perubahan sikap Juan padanya. Sejak menjalani operasi transplantasi jantung, Juan sangat sulit dihubungi, bahkan tak mengingat jika hari itu adalah hari ulang tahunnya. Lelah dengan semua ketidakpastian, Giselle lantas menuntut sebuah komitmen akan hubungan keduanya. Namun tak disangka, Juan lebih memilih untuk putus. Sebab Juan tak bisa lagi mengikuti gaya hidup yang Giselle inginkan. Tony querido. Setelah sekian lama melakukan pencarian, akhirnya Juan mendapatkan jawaban yang selama ini ia nantikan, yaitu identitas lelaki yang telah mendonorkan jantungnya untuk Juan. Sesuai dengan info yang didapat, Tony memberitahukan jika sang lelaki dan keluarganya tinggal di kawasan kumuh, tempat di mana mereka akan membangun proyek wahananya. Dan nyatanya, lelaki itu adalah Pedro Vasquez, mendiang suaminya Vale. Saat itu juga Juan menuju kawasan tersebut guna mencari lokasi tempat tinggalnya Pedro, sebuah kawasan kumuh yang dikenal sebagai salah satu wilayah termiskin di Argentina. Namun karena kedatangannya langsung disambut tatapan sinis para penduduk setempat, Juan pun memutuskan untuk kembali pulang. Guna tak menimbulkan kecurigaan dan bisa diterima di lingkungan itu, Juan pun meminta pendapat Nancy yang tinggal di lingkungan serupa dengan lingkungannya Pedro. Menurut Nancy, kunci untuk bisa diterima di lingkungan itu, Juan harus berpenampilan sederhana dan memiliki relasi yang sudah dikenal atau dipercaya. ¿Andas perdido, galán? Saat ditanya oleh tetangganya Vale, Juan pun berbohong dengan mengaku sebagai sepupu dari pendeta setempat. Namun tanpa Juan ketahui, sang pendeta nyatanya baru saja meninggal sebulan yang lalu. Di tengah perjalanan, Juan tanpa sengaja berpapasan dengan seekor anjing yang entah mengapa anjing itu seakan sangat mengenali Juan. Tak lama kemudian, Juan didatangi oleh Johnny, salah satu tetangga Vale yang memiliki keterbelakangan mental. Guna tak menimbulkan kecurigaan, Juan iseng bertanya pada Johnny tentang lokasi kediaman sang pendeta. Johnny pun menyarankan Juan untuk menemui Diego yang merupakan teman dekat sang pendeta.
Kebetulan, saat ini ia, Diego, dan tetangga lainnya sedang melakukan renovasi bangunan puskesmas. Dan di sanalah, Juan pun akhirnya menemukan Vale, sosok wanita yang telah merelakan jantung suaminya untuk Juan. Ojo, cuidado, cuidado. ¿Eso de la municipalidad? No, vine a ver al cura. Awalnya kedatangan Juan mengundang kecurigaan di benak Vale dan kawan-kawan. Namun setelah Juan menjelaskan bahwa ia adalah sepupu dari mendiang sang pendeta, kehadiran Juan pun akhirnya bisa diterima. Setelah saling kenalan, Juan iseng menanyakan tentang tujuan Vale dan kawan-kawan merenovasi puskesmas yang sudah lama terbengkalai. Vale pun menjelaskan bahwa langkah ini adalah bentuk perlawanan mereka terhadap rencana pembangunan wahana di kawasan itu. Guna bisa mengenal Vale lebih dekat lagi, Juan pun menawarkan diri untuk ikut membantu dalam proses renovasi gedung. Dengan senang hati, Vale dan kawan-kawan pun bersedia menerima Juan. Selesai bekerja, dalam perjalanan pulang, Juan pun akhirnya menemukan lokasi kediaman Vale, yang saat itu sedang bersama Tiago dan anjing kesayangannya. Namun tak disangka anjing itulah yang Juan temui sebelumnya. Mungkin itulah mengapa sang anjing seakan sangat mengenali Juan. Melihat Vale yang kini harus menjadi tulang punggung bagi keluarga kecilnya, Juan pun seolah memikul beban yang sama. Juan juga perlahan menyadari bahwa jantung yang berdetak dalam tubuhnya membawa lebih dari sekedar kehidupan, tapi juga sebuah amanah dan ikatan jiwa yang begitu menggugah. La salida está allá, ¿sí? Nos vemos. Setibanya di rumah, Nancy menyambut Juan dengan wajah penuh kecemasan. Nancy juga menasihati Juan untuk tak lagi datang ke kawasan itu. Dengan lembut Juan lalu bilang, jantung yang kini berdetak di tubuhnya bukan hanya sekedar penopang hidup, melainkan sebuah amanah, beban, dan tanggung jawab yang tak bisa ia abaikan. Apalagi setelah menyaksikan betapa Tiago sangat merindukan sosok ayahnya. Begitu juga dengan Vale, yang kini harus menjadi tulang punggung bagi Tiago. Yo creo que las zapatillas le van a ir bien, porque él casa 42 como usted. Supaya bisa berbaur dengan penduduk di lingkungannya Pedro, Nancy memberikan pakaian milik suaminya untuk dikenakan oleh Juan. Nancy juga menyarankan Juan untuk menaiki bus ketimbang menggunakan mobil pribadinya. Sesuai saran dari Nancy, Juan pun akhirnya menaiki bus, dan itulah kali pertama Juan menggunakan transportasi umum sepanjang hidupnya. Namun karena tak waspada, Juan pun menjadi sasaran para pencopet. Setibanya di sana, Juan kembali bekerja bersama Johnny dan kawan-kawan. Saat melihat kedatangan Vale, Juan seolah merasakan sesuatu di hatinya. Entah itu cinta atau hanyalah sebuah empati semata. Namun yang pasti, sorot mata Juan seakan mengisyaratkan sesuatu yang tak mampu ia jelaskan. Malamnya Juan tiba-tiba curhat pada Tony tentang perubahan hidupnya. Juan kini merasa jika dirinya bukanlah sosok Juan yang dulu. Juan yang selalu dibutakan oleh uang, kesuksesan, dan haus akan pujian. Seandainya waktu bisa diputar kembali, ingin sekali Juan melakukan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Juan juga menyesal dengan proyek wahana yang telah ia cetuskan. Dulu proyek itu adalah sebuah kebanggaan bagi Juan. Namun kini, Juan menganggap jika proyek itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di mana pernyataan Juan pun sontak membuat Tony begitu kesal. Intereses como empresario, pero a favor de mis principios como persona. Me va a dar algo. Me va a dar algo de los nervios. Esoknya Juan memohon pada Nancy untuk mau meminjamkan mobil pick-up suaminya. Sebelum menuju kawasan proyek, Juan sejenak menepi di seberang kafe tempat Vale bekerja. Dalam diam, Juan lalu mulai memandangi Vale dengan tatapan penuh makna. Seakan hatinya perlahan mulai terjebak dan jatuh ke dalam cinta. Saat Juan dan yang lainnya sedang fokus bekerja, Vale tiba-tiba datang dan menanyakan tentang keberadaan Tiago. Nyatanya Tiago sedari pagi hilang entah kemana. Saat itu juga, Juan dan yang lainnya pun bergegas mencari keberadaan Tiago. Setelah mencari ke berbagai tempat, Juan akhirnya menemukan Tiago yang sedang merenung di pusara sang ayah. Seolah-olah ia sedang mencari jawaban akan takdir kelam yang menimpa kehidupannya. ¿Me puedo sentar con vos un rato? Pero hijo, ¿cómo no me vas a avisar que desaparece? ¿Qué son este Tiago?
Esoknya Juan datang membawakan ratusan semen dan bahan bangunan lainnya. Hal itu tentu membuat Vale curiga dan bertanya dari manakah Juan mendapatkan semua itu. Dengan tenang Juan menjelaskan bahwa semua itu adalah pemberian temannya yang didapat dari sebuah proyek bangunan terbengkalai. Melihat ketulusan Juan, Vale pun seakan menatap gambaran sosok mendiang suaminya. Sosok yang juga memiliki sifat dermawan, tulus, dan selalu mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadinya. Ternyata semua bahan bangunan yang dibawa oleh Juan, ia ambil dari gudang di perusahaannya. Diana yang mengetahui hal itu dari hasil rekaman CCTV, langsung mendatangi dan meminta penjelasan pada Juan. Diana juga sudah mengetahui jika selama ini Juan telah diam-diam membantu Vale dan kawan-kawan untuk merenovasi sebuah puskesmas, yang mana aksi itu dilakukan sebagai bentuk penolakan pembangunan wahana. Khawatir dengan komitmen Juan akan proyek tersebut, Diana lalu memaksa Juan untuk menandatangani kesepakatan pembangunan. Karena tak punya pilihan, Juan pun akhirnya menandatangani kesepakatan tersebut. Los pliegos de la licitación. Voy a firmar después cuando tenga un minuto. 20 veces. Sesampainya di puskesmas, Juan dibuat kaget dengan kondisi bangunan yang nampak sangat kacau. Diduga kuat pelaku perusakan tersebut adalah Horacio dan kawan-kawan yang merupakan tangan kanan sang wali kota. Saat semuanya nampak putus asa, Juan lantas memotivasi untuk tetap melanjutkan proyek pembangunan. Selain itu, demi mencegah hal yang tak diinginkan, Juan pun mengusulkan untuk melakukan penjagaan malam secara bergantian. Sambil mengawasi keadaan sekitar, Vale lantas melontarkan beberapa pertanyaan pada Juan, seperti di mana Juan tinggal dan juga statusnya. Entah hanya sekedar rasa ingin tahu atau ada hal lain yang Vale sembunyikan. Yang pasti, Vale seakan ingin mengenal sosok Juan lebih jauh lagi. Juan kemudian menjelaskan bahwa dirinya berasal dari luar kota dan hingga kini masih melajang. Jawaban itu pun seketika menimbulkan sejuta tanda tanya di benak Vale. Mengapa Juan mau jauh-jauh datang ke kotanya dan membantu mereka yang bahkan tak dikenalnya? Dengan santai Juan menjawab bahwa semua yang ia lakukan adalah bentuk dari penyesalan di masa lalunya. Juan juga bilang dulu ia sempat merasa tersesat dan tak pernah bersyukur atas apa yang ia dapat. Namun sejak mengenal Vale dan kawan-kawan, entah mengapa Juan merasa hidupnya jauh lebih bermakna. Untuk pertama kali Juan juga bisa merasakan kebersamaan dan kehangatan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Sebuah wujud kehidupan yang sudah sangat lama ia nantikan. Mendengar jawaban Juan, Vale pun seketika teringat akan sosok mendiang suaminya. Sosok yang juga dipenuhi ketulusan dan selalu hadir bagi siapapun yang sangat membutuhkan. Pedro era... El mundo necesita, no sé qué piensa Dios a veces. Seusai mengantar Vale pulang, Juan tiba-tiba dikeroyok oleh sekelompok orang tak dikenal. Melihat insiden itu, Vale pun panik dan bergegas membawa Juan masuk ke kediamannya. Vale lalu mengobati luka Juan dan memintanya untuk menginap. Di tengah kesunyian malam, Vale dan Juan pun mulai terhanyut akan gejolak cinta yang tak tertahankan. Tatapan keduanya seakan menegaskan betapa jiwa mereka sangat ingin saling menyapa. Dan seiring dengan langkah yang kian mendekat, hati keduanya pun akhirnya terikat dalam ciuman yang begitu hangat. Está todo bien. Está todo bien. Sí. Setiba di rumah, Tony yang melihat luka lebam di wajah Juan, lantas mengingatkan Juan untuk tak lagi datang ke kawasan tempat tinggalnya Vale. Tony hanya tak ingin Juan terus tenggelam dalam rasa bersalah yang bisa menghancurkan kehidupannya. Namun dengan tegas Juan bilang, tak peduli apapun resikonya, Vale dan Tiago akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Di sisi lain, menyadari jika dalang di balik pengeroyokan Juan adalah Horacio, Vale dan SP nekat mendatangi dan mengancam akan melaporkan tindakannya ke pihak kepolisian setempat. Namun Horacio sama sekali tak peduli dengan ancaman Vale, sebab ia yakin Vale tak memiliki bukti kuat yang mampu menjeratnya secara hukum. Eso es lo que sos. Sos un sorete, hijo de puta. Mengetahui jika kulkas di kediaman Vale sudah tak berfungsi, esoknya Juan pun berinisiatif membelikan kulkas 2 pintu untuk Vale. Namun hal itu justru membuat Vale semakin curiga. Bagaimana mungkin pengangguran seperti Juan bisa membeli kulkas mahal itu? Juan pun lantas mencoba meyakinkan Vale bahwa kulkas itu ia beli dari hasil tabungannya.
Mendengar penjelasan Juan, Vale pun akhirnya luluh dan bersedia menerima kulkas tersebut. Bueno, perdón. Sebagai orang yang telah lama mengenal Juan, Tony tentu saja mengetahui jika saat ini Juan sedang jatuh cinta dengan Vale. Namun Tony di situ menasihati Juan untuk segera meninggalkannya. Sebab bagi Tony hubungan Juan dan Vale bisa saja merusak nama baik keluarga, reputasi, bahkan masa depan perusahaannya Juan. Jika Juan merasa memiliki utang budi, bukan berarti Juan harus menghancurkan segalanya demi janda miskin seperti Vale. Mendengar hal itu emosi Juan pun seketika memuncak. Juan juga bilang, mungkin di mata kalian aku terlihat seperti orang gila yang kehilangan arah. Namun jika ketulusan cinta disebut kegilaan, maka biarlah aku menjadi gila. Aku mencintai Vale bukan karena kasihan dan bukan pula karena rasa iba yang kau sebutkan. Melainkan karena dalam dirinya, aku menemukan kedamaian yang selama ini tak pernah kudapatkan. Ya no me gusta tanto. Guna merayakan keberhasilan merenovasi puskesmas, Vale, Juan dan yang lainnya pun mengadakan pesta sederhana. Mereka semua nampak begitu bahagia dan tak lupa mengabadikan momen dengan foto bersama. Di situ juga nampak Juan dan Vale yang berjoget dengan penuh kehangatan. Saat akan pulang, Juan bingung sebab mobilnya mendadak mogok. Nyatanya semua itu adalah ulah Horacio yang telah mencuri aki mobilnya. Di momen itu Vale sempat meminta Juan untuk menginap di kediamannya. Namun Juan menolak dengan alasan ada hal penting yang harus ia lakukan. Sebelum pergi, Vale tiba-tiba menyampaikan sebuah kalimat pada Juan yang mewakili perasaan hatinya. Sebuah kalimat sederhana yang membuat Juan semakin tenggelam dalam pesona cinta. Haces bien vos. Voy despacio. Esoknya Vale dan kawan-kawan mendapat surat peringatan dari pemerintah kota. Dalam surat itu sang wali kota dengan tegas memerintahkan mereka untuk segera pindah. Tentu saja hal itu membuat Vale dan kawan-kawan sangat kecewa. Di tengah keputusasaan, Vale mencoba menenangkan diri di dalam mobilnya Juan. Namun tak lama ia menemukan ponsel Juan yang tertinggal di sana. Dan saat itulah Vale pun akhirnya mengetahui identitas Juan, sosok CEO di sebuah perusahaan yang akan membangun wahana di kawasan itu. Hay una mujer del barrio El Progreso que pidió verlo. Saat itu juga Vale yang dinaungi sejuta kekecewaan bergegas mendatangi Juan di perusahaannya. Setiba di sana, Vale kemudian meluapkan kekesalannya pada Juan. Vale sangat menyesal telah mengenal pria bajingan seperti Juan. Bagi Vale semua kebaikan yang telah Juan lakukan tak lain hanyalah sebuah kedok guna menarik simpati dan memuluskan ambisinya dalam pembangunan wahana. Dengan tegas Juan pun langsung membantahnya. Juan juga di situ menjelaskan bahwa semua bantuan dan perhatian yang ia lakukan adalah bentuk ketulusan sekaligus penebusan dari kesalahan di masa lalunya. Dan di momen itulah Juan akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini ia sembunyikan. Necesitaba saber de quién era este corazón. Sejak kejadian itu, kehidupan Juan seakan kembali dinaungi kehampaan. Ia pun kini hanya bisa memandangi Vale dari kejauhan dan mencoba menyisipkan cintanya dalam diam. Begitu juga dengan Vale yang nampak tenggelam dalam dilema cinta dan kekecewaan. Singkat waktu tibalah hari di mana proyek pembangunan akan berlangsung. Di situ nampak Vale dan kawan-kawan yang sedang membentuk barikade guna menghadang truk pengangkut bahan bangunan. Sang wali kota kemudian mendatangi Vale dan menyerahkan sebuah dokumen kesepakatan. Namun nyatanya, dokumen itu berisikan bahwasannya perusahaan Juan telah resmi membatalkan proyek pembangunan wahana. Tak hanya itu, mereka juga akan membangun fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, saluran air bersih, wifi, bahkan merenovasi setiap rumah warga yang sudah tak layak tinggal. Muy bien, Moretti. Di tengah kegembiraan Vale dan kawan-kawan, sosok Juan pun tiba-tiba kembali hadir di hadapan Vale. Dengan penuh kerendahan hati, Juan lantas menyampaikan permintaan maafnya. Setelah sejenak terdiam, Vale kemudian menghampiri Juan dengan sentuhan dan tatapan cinta yang begitu dalam. Namun tiba-tiba,
Film pun selesai. Akhirnya Juan lebih memilih tinggal bukan sebagai pengusaha kaya, melainkan sebagai lelaki yang menemukan makna hidup lewat cinta, pengorbanan, dan detak jantung yang kini tak hanya miliknya. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah, kadang cinta datang dengan cara yang tak biasa. Lewat kehilangan, lewat pengorbanan, bahkan lewat jantung yang berdetak di tubuh orang lain. Tapi dibalik semua itu, cinta sejati tak pernah mengenal yang namanya batasan. Sebab ia hanya mencari sebuah kenyamanan meski dipenuhi dengan pengorbanan. Ya, sekian recap alur filmnya, dan terima kasih buat kalian penghuni planet cinta yang sangat-sangat saya kasihi, karena tanpa adanya kalian saya tidak mungkin bisa gajian. Ya, saya Joni pamit pulang, wassalam, dan sampai jumpa di kisah cinta yang selanjutnya. Assalamualaikum.